Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinan Fadila Indarto dari kelas C. Di sini saya akan meresume materi 1 dan 2 dari mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Untuk materi yang pertama adalah proses sensasi dan memori komunikasi. Dimulai dari definisi sensasi. Sensasi berasal dari kata Latin yakni sensus dengan istilah sensorium yang memiliki arti suatu kemampuan panca indera untuk menerima kesan yang bisa ditimbulkan oleh syaraf pusat dengan media sensorik atau syaraf aferen. Salah satu organ panca indera yang bisa disebabkan oleh adanya stimulus. Berikut ini adalah contoh jenis-jenis sensasi. Ada 5. Yang pertama adalah indera penglihatan, indera pendengar, indera peraba, indera penciuman, dan indera pengecap. Selanjutnya proses sensasi. Yang pertama adalah menerima stimulus, yaitu mekanisme fisik yang terjadi. Lalu yang kedua, proses fisiologi, sebuah stimulasi yang ditangkap oleh panca indera akan ditangkap dan dilanjutkan ke otak. Dan yang ketiga, proses psikologi, proses di mana stimulus yang berada di otak dapat membuat setiap individu dapat menyadari apa yang telah diterima oleh panca indera. Lalu, faktor yang mempengaruhi terjadinya sensasi, yaitu ada 2, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya adalah kuat atau lemahnya stimulus yang terdistraksi oleh lingkungan sekitar. Lalu faktor internalnya adalah seperti alat itu sendiri yang masih bisa berfungsi dengan semestinya atau tidak guna mempercepat proses penerimaan stimulus atau rangsangan. Lalu pengertian memori. Memori ialah suatu kemampuan seseorang untuk menyimpan sesuatu informasi yang dapat ditarik kembali untuk dipergunakan dalam beberapa jangka waktu kemudian. Lalu istilah dalam dunia permemorian. Storing atau storage, yaitu suatu proses memasukkan informasi yang baru ke dalam memori atau tempat penyimpanan memori. Lalu yang kedua, encoding atau pengkodean, proses memodifikasi suatu informasi yang telah masuk agar lebih mudah untuk disimpan. Lalu yang ketiga, retrieval atau recall, proses mengambil kembali informasi yang telah disimpan bertujuan untuk kembali digunakan. Lalu yang keempat, rekognisi penggunaan. Rekognisi atau yaitu penggunaan kembali informasi yang pernah disimpan dan menggunakan kembali untuk memodifikasi informasi yang baru, yaitu proses mempelajari kembali dengan menggunakan sebuah informasi yang telah disimpan sebelumnya untuk menghemat waktu pada saat mempelajari hal tersebut. Lalu selanjutnya bentuk-bentuk memori. Yang pertama, memori jangka panjang, disebut juga memori sekunder, mengacu pada sebuah kemampuan antara individu untuk menyimpan sebuah informasi dalam waktu cukup lama. Yang kedua adalah memori segera, yaitu langkah awal untuk menyimpan memori dalam kurun waktu yang singkat. Yang ketiga adalah memori jangka pendek, berproses dalam kurun waktu yang sangat singkat, kisaran waktu 15 sampai dengan 30 detik untuk ketahanan informasi yang ditangkap. Lalu yang keempat, registrasi, proses penyimpanan beberapa informasi yang dapat didapat dengan jangka waktu yang cukup singkat ditempatkan di penyimpanan sensorik. Sekian itu untuk materi yang kedua ialah materi persepsi, konsep diri, dan tipe kepribadian. Lalu, pengertian persepsi. Menurut Kotler, pengertian persepsi proses seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Proses dan sifat persepsi. Proses persepsi ada 4, yaitu proses fisik, proses fisiologi, psikologi, dan terakhir tanggapan dan perilaku.
Lalu sifat persepsi ada 3, konstansi atau menetap, lalu seleksi, dan terakhir proses organisasi yang selektif. Lalu faktor yang membentuk persepsi ada 3, pelaku persepsi, objek atau yang dipersepsikan, dan terakhir konteks situasi di mana persepsi dilakukan. Faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal. Faktor internal itu membutuhkan kebutuhan, motivasi, dan proses belajar. Lalu faktor eksternalnya intensitas, keberlawanan dan kontras, pengulangan, dan hal baru. Lalu aspek persepsi ada 3, komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Lalu pengertian konsep diri. Pengertian konsep diri adalah pandangan tentang siapa diri kita, apa dan bagaimana diri kita. Pandangan tersebut mulai dari identitas diri, cita diri, ideal diri, gambaran serta peran yang diperoleh melalui interaksi diri sendiri maupun orang lain. Lalu aspek-aspek yang ada di dalam diri, yaitu aspek fisiologis, aspek psikologis, aspek psikososiologis, aspek psikospiritual, dan aspek psikoetika dan moral. Faktor yang mempengaruhi konsep diri ada faktor internal dan faktor eksternal. Konsep diri positif: sugih tanpa badah, dikdaya tanpa aji, ngalurung tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Konsep diri negatif tentunya, aku adalah diri yang percaya akan kemampuan dan tidak mentolerir segala kesalahan. Tipe-tipe kepribadian ada 3, yaitu introvert, extrovert, dan ambivert. Kepribadian introvert yaitu ambisius, sadar waktu, semangat dalam berkompetisi. Lalu kepribadian ekstrovert contohnya tidak terlalu berambisi, sifat tenang, santai, dan tidak mudah stres. Lalu kepribadian ambivert contohnya memiliki tipe kepribadian yang seimbang, dapat menjadikan introvert dan ambivert di sisi yang lain. Sekian dari saya untuk resume kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.